Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 matkul eh, perancangan dan pengembangan kurikulum dari PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 akan menyampaikan hasil review artikel dari kelompok kami tentang UBD sebagai kerangka kerja kurikulum, lebih spesifiknya pada tahap 2 yaitu menunjukkan bukti penilaian. Oke, sebelum kita lanjut, kita perkenalkan dulu nih anggota kelompok 3, yaitu ada saya sendiri, Dede Rahmatin Fauziah. Kemudian ada, boleh di next slide, ada Chelsea Afiah, boleh say hi, Chelsea. Hai. Oke, selanjutnya ada Pramuja Pangestu, boleh say hi. Hai. Ada Jody Hartantio, Hai. kemudian ada Linda Safitri Indriani. Halo. Oke, kita lanjut ya. Jadi dalam UBD atau Understanding by Design itu merupakan salah satu pendekatan pengembangan kurikulum gitu. Jadi salah satu pendekatan pengembangan kurikulum yang fokusnya itu ditekankan pada pemahaman mendalam terhadap materi ajar. Nah, di UBD ini ada suatu konsep yang unik nih, yaitu backward design, di mana kan biasanya pada pengembangan kurikulum model yang lain itu dikembangkan dengan cara maju nih, dengan cara menyusun tujuan, kemudian merencanakan pembelajarannya gimana, baru evaluasinya. Nah, kalau di UBD ini ada yang beda nih, ada yang unik, yaitu backward design, di mana backward design itu punya 3 tahap. Itu tahap yang pertama itu mengidentifikasi hasil yang diinginkan, itu sama seperti model yang lainnya, jadi tetap menyusun tujuan pembelajarannya itu di awal. Nah, baru yang kedua itu menentukan bukti penilaian. Ini yang unik dari UBD. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga itu merencanakan pembelajaran. Baru setelah menemukan bukti penilaian dan asesmennya, barulah pembelajaran itu disusun, dikembangkan begitu. Nah, adapun kelompok kami, kelompok 3 itu akan membahas, mendiskusikan lebih mendalam, mereview jurnal yang lebih mendalam tentang tahap 2 yaitu menemukan bukti penilaian. Nah, pada tahap menemukan bukti penilaian ini, guru itu menentukan apakah peserta didiknya ini telah mencapai pemahaman yang mendalam, telah mencapai pemahaman yang diinginkan, serta mengumpulkan bukti-bukti pemahaman, mengumpulkan apakah betul mereka itu telah memahami buktinya apa begitu. Nah, karena fokus utama UBD ini adalah pemahaman kan, pemahaman yang mendalam. Nah, pemahaman itu adalah sebuah mental construct yang membantu suatu individu untuk memahami secara utuh semua informasi yang ada begitu. Jadi kalau paham itu, pemahaman itu berbeda dengan pengetahuan ya. Kalau pengetahuan kan cuma saya tahu ini, saya tahu itu, jadi tahu beberapa fakta. Nah, kalau pemahaman itu eh, mem- mengetahui atau memahami secara utuh informasinya begitu. Nah, karena pemahaman ini kan merupakan salah satu bentuk dari hasil belajar. Pemahaman itu terbentuk akibat adanya proses belajar begitu. Nah, penilaian dalam UBD ini diselaraskan dengan tahap 1, menilai segala sesuatu yang ingin dicapai pada tahap 1 yaitu tujuan pembelajaran begitu. Penilaian UBD ini ditekankan pada performance atau unjuk kerja sebagai hasil kinerja otentik peserta didik gitu. Jadi guru itu selain berperan sebagai perancang kurikulum dan perancang teknik penilaian yang digunakan itu untuk mendiagnosa kebutuhan peserta didik sebagai panduan mengajar serta untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah dilakukan. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Chelsea. Kepadanya saya persilakan. Oke. Em, jadi pada kerangka UBD ini terdapat 6 aspek pemahaman untuk tujuan penilaian. Nah, ketika seseorang benar-benar memahami, mereka itu perlu bisa menjelaskan konsep, lalu menafsirkan, setelah itu menerapkan secara efektif, memiliki perspektif, memiliki empati, dan memiliki pengetahuan diri. Nah, keenam aspek pemahaman tersebut tidak perlu selalu digunakan dalam setiap penilaian atau dalam setiap assessment, namun dapat digunakan itu secara situasional. Misalnya dalam matematika,
penerapan interpretasi dan penjelasan adalah aspek pengetahuan yang paling relevan. Nah, sedangkan dalam ilmu sosial, empati dan perspektif dapat ditambahkan ke dalam aspek penilaian jika diperlukan. Nah, selain unjuk gejala, penilaian juga mencakup bukti lain seperti kuis, tes, observasi untuk melengkapi gambaran penilaian untuk menentukan apa yang diketahui dan dapat peserta didik lakukan. Nah, hal ini juga selaras dengan pendapatnya Roth tahun 2007 yang mengungkapkan bahwa seorang guru mengetahui jika siswanya memiliki mencapai hasil yang diinginkan itu apabila siswa dapat mengungkapkan pemahamannya. Lalu mereka juga dapat memenuhi 6 aspek pemahaman UBD ini, yaitu uh, uh, memberikan penjelasan secara menyeluruh, lalu dibenarkan dengan fenomena dan fakta dan juga data, lalu diinterpretasi, dirancang untuk mempersonalisasi informasi, lalu berkontribusi terhadap relevansi dan relevansi dalam jangka panjang. Nah, aplikasi atau apply memberikan peluang untuk memanfaatkan atau menerapkan pemahaman dalam konteks yang beragam. Nah, untuk selanjutnya itu have perspektif atau perspektif ini siswa itu memiliki sudut pandang yang kritis dan juga gambaran besarnya. Jadi mereka itu memiliki pandangan yang kritis baik di mata maupun di telinga dan juga memiliki gambaran besar tentang apa yang telah mereka pelajari. Lalu yang selanjutnya adalah empati, yaitu menemukan nilai yang ada pada orang lain atau yang kita anggap itu tidak masuk akal untuk memahami secara sensitif atas dasar pengalaman langsung sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu have self knowledge, yaitu pengetahuan diri, yaitu dengan mengenali gaya pribadi atau prasangka, proyeksi dan kebiasaan pikiran yang membentuk atau menghambat seseorang memiliki pemahaman diri. Terima kasih dari saya segitu. Oke, terima kasih Celsa. Kita lanjutkan ke Pram. Silakan Pram. Oke, terima kasih. Selanjutnya adalah menyusun bukti penilaian ya. Penilaian UBD bergantung pada topik atau materi yang dipelajari. Nah, dalam menyusun bukti penilaian, pendidik harus menentukan aspek pemahaman yang akan dimunculkan. Tentukan apa yang ingin peserta didik ketahui tentang topik tersebut, bukti apa yang dapat meyakinkan bahwa mereka mengetahuinya, kemudian bagaimana peserta didik menunjukkan bahwa mereka memahami topik tersebut. Kemudian keterampilan ilmiah apa yang harus peserta didik praktikan untuk menampilkan bukti yang dicari. Nah, menerapkan cara tersebut memfokuskan pembelajaran pada tujuan pembelajaran yang ditetapkan di awal. Di dalam praktiknya, asesmen atau penilaian dilakukan sepanjang proses pembelajaran. Tidak dilakukan hanya pada akhir pembelajaran. Penilaian dilakukan menggunakan bukti penilaian yang autentik, yang relevan dengan situasi nyata dan materi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran mencakup dua elemen utama, yaitu asesmen dan soal evaluasi. Asesmen dirancang berdasarkan tujuan pembelajaran dan berfungsi untuk mengukur kinerja siswa, menentukan sejauh mana mereka telah menguasai materi yang diajarkan, kemudian dengan mempertimbangkan hasil dari asesmen yang bertujuan untuk menguji pemahaman siswa terbuka yang dirancang untuk merangsang pemikiran kritis siswa. Memungkinkan mereka untuk mengungkapkan pemahaman mereka dengan lebih mendalam melalui jawaban yang mereka berikan. Dengan pendekatan ini, evaluasi pembelajaran pada tahap kedua tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengukur, tapi juga sebagai kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya gitu, dan mengekspresikan pemahaman mereka secara lebih luas. Seperti itu. Sudah. Ya, sekian dari saya. Mungkin dapat dilanjutkan ke pemateri berikutnya.
Oke, terima kasih kepada Pram. Itu dia tadi apa dan bagaimana dari tahap menemukan bukti penilaian. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan. Bagaimana sih penerapan dari tahap 2 UBD ini? Nah, akan dibahas oleh Jody. Silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Dede. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang Mohon maaf, penerapan. Jody, suaranya tidak keluar. Halo, apakah sudah ada? Ada. Ada. Eh, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya tentang penerapan UBD dalam merancang pembelajaran. Di sini saya akan memakai contoh yang dilakukan oleh eh, penelitian Pertiwi dan juga kawan-kawannya tentang pembelajaran fisika yang materinya itu tentang listrik seri dan paralel. Nah, untuk menyusun evaluasi pembelajaran ke dalam dua elemen, yaitu asesmen dan juga soal evaluasi. Asesmen itu yaitu penilaian dan soal evaluasi yaitu untuk mengevaluasi peserta didik yang dirancang berdasarkan tujuan pembelajaran. Peserta didik mendemonstrasikan pemahaman yang diinginkan melalui tugas kinerja otentik, berupa melakukan pengukuran arus dan tegangan pada resistor menggunakan amperemeter. Kinerja pemahaman dinilai melalui kemampuan peserta didik dalam menganalisis besaran fisis atau arus tegangan dan hambatan. Selain itu, bukti-bukti yang dapat menunjukkan pemahaman peserta didik juga akan dilihat melalui asesmen pendukung berupa soal tes untuk menunjukkan pencapaian hasil atau tujuan yang diinginkan. Sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Dede. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan ke dalam contoh penerapan yang lain yang akan disampaikan oleh Linda. Silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Nah, yang selanjutnya itu menentukan penilaian. Nah, di dalam penelitian Setiawati dan kawan-kawannya menyatakan bahwa terdapat 3 tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun desain pembelajaran dengan model backward design atau desain mundur. Nah, salah satunya itu dengan menentukan penilaian atau determining acceptable evidence. Nah, dalam tahap ini tuh guru menetapkan bukti pencapaian melalui alat evaluasi yang dapat diterima seperti dengan melakukan ujian tertulis, kuis, atau tugas lainnya yang dapat mendorong pendidik itu mengambil peran sebagai penilai sebelum menyelesaikan pembelajaran. Nah, jenis penilaian yang digunakannya itu yaitu antara lain dengan menggunakan tes diagnostik, tes formatif, dan tes sumatif. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh penerapan tahap 2 UBD. Nah, contoh ini itu berkaitan dengan sains. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Ria dan Sudarmin dan kawan-kawan yang berjudul Asesmen Formatif dalam Tahapan UBD terhadap Pemahaman Mahasiswa Calon Guru Biologi menyebutkan bahwa asesmen formatif itu berkaitan dengan sains, yaitu asesmen formatif yang dapat membuat siswa itu tertarik dan termotivasi dalam pembelajaran sains. Nah, berkaitan dengan penjelasan tersebut, maka asesmen formatif itu dapat menjadi salah satu asesmen yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa. Nah, asesmen formatif pada penelitian tersebut itu terintegrasi dalam desain terbalik atau backward design dalam UBD. Nah, asesmen formatif itu melalui tahapan pembelajaran UBD atau Understanding by Design yang memiliki korelasi positif dengan nilai pemahaman mahasiswa. Nah, ketiga komponen asesmen formatif itu dapat memberikan kontribusi kepada mahasiswa senilai 54,7%. Nah, komponen dalam asesmen formatif itu ada 3. Yang pertama itu ada feedback, ada peer assessment, dan ada self-assessment. Nah, asesmen formatif ini memberikan kontribusi
terhadap nilai pemahaman mahasiswa bahwa asesmen formatif itu melalui tahapan pembelajaran UBD itu digunakan sebagai alternatif pembelajaran yang dapat digunakan untuk membentuk pemahaman mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih. Itu dia hasil diskusi kami tentang review artikel khususnya spesifik pada tahap 2 UBD. Nah, selanjutnya ini ada beberapa referensi yang kami cantumkan, beberapa artikel yang telah kami review. Di sini ada 7 artikel yang kami review berkaitan dengan tahap 2 UBD. Selanjutnya kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu pada tahap kedua dalam UBD ini adalah menentukan bukti penilaian, di mana guru itu menetapkan kriteria untuk menilai apakah peserta didik telah mencapai pemahaman yang diinginkan, serta mengumpulkan bukti yang mendukung terhadap pemahaman tersebut. Nah, guru itu berperan dalam merancang teknik penilaian yang sesuai untuk mendiagnosa kebutuhan peserta didik, serta untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dalam UBD, penilaiannya itu guru harus memastikan bahwa bukti penilaian itu disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya itu yang telah diidentifikasi, yang telah ditetapkan dalam tahap pertama. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.